Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara, terima kasih secara khusus pada Indonesia Merayakan Perbedaan, Pak Uto yang saya hormati. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bersama-sama dengan teman-teman merayakan perbedaan. Dan itu menjadi semangat kita bersama karena kita diwarisi oleh warisan sejarah adiluhung bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sebagai roman muka dari bangsa kita selama berabad-abad. Dan saya meyakini bahwa lahirnya sang putra fajar Bung Karno adalah merupakan hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia, karena salah satu dari apa yang bisa kita pelajari dari sosok dan pribadi Bung Karno justru adalah merayakan perbedaan tadi. Bung Karno lahir dari keluarga yang memang bersifat majemuk, dari seorang bapak Raden Sukemi, seorang priyayi Jawa penganut Islam, secara khusus menghayati Islam dari sudut teosofi Jawa yang kaya dengan sentuhan-sentuhan kemajemukan, ditambah dari ibunda beliau seorang putri Bali, Ida Yunyuman Rai atau Nyoman Srimban, dan dari dua sosok hamba Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa itu, lahirlah Bung Karno sang putra fajar. Kehadirannya ke dunia seolah-olah memang menyingkap kegelapan dari masa-masa panjang penderitaan bangsa ini dan menemukan secercah cahaya, cahaya fajar yang membuka rembang siang sampai matahari bersinar penuh. Karena itu kalau kita memahami sosialisasi pemikiran Bung Karno dari seorang Jawa, Muslim, ibu Hindu, bapak penganut teosofi yang sangat terbuka dengan berbagai macam tradisi, agama, dan spiritualitas, maka inilah sesungguhnya Indonesia yang sebenarnya. Maka tidak heran apabila Bung Karno itu sangat menggandrungi persatuan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari kondisi atau realitas bangsa saat itu, ketika munculnya pergerakan-pergerakan nasional, maka ada dua kutub besar yang sebetulnya membuka cakrawala Indonesia baru. Yang pertama adalah munculnya gerakan-gerakan yang dimotivasi oleh Islam, yaitu Syarikat Islam tahun 1905 dan kemudian Budi Utomo tahun 1908. R. Supomo pernah mengatakan bahwa penemuan kakawin negara Kertagama pada tahun 1894 di Puri Cakranegara Lombok itu turut menginspirasi berdirinya Budi Utomo. Bahkan R. Supomo mengatakan seandainya tidak ditemukan kakawin negara Kertagama, mungkin Budi Utomo tidak berdiri. Ini sesungguhnya sangat penting karena kita menjadi Indonesia dengan menyadari wilayah yang begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, dari sebelah barat, paling barat sampai sebelah paling timur. Itu apa yang sesungguhnya menyadarkan kita ketika muncul gerakan-gerakan untuk melawan penjajahan, itu sesungguhnya masih dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, baik itu yang bersifat kesukuan maupun yang bersifat agama. Maka ketika penemuan negara Kertagama, yang kita semua menyadari bahwa pada abad ke-14 Masehi kita sudah memiliki
wilayah teritori bangsa yang begitu luas yang dicantumkan dalam syair Kitab Negara Kertagama itu kemudian menyadarkan para founding fathers itu untuk ingin Indonesia di masa depan itu seperti Majapahit. Nah, oleh karena itu bukan suatu kebetulan apabila nanti banyak para founding fathers kita, Pak Yamin, Bung Karno itu terinspirasi dari pustaka besar Hindu-Buddha ini. Seperti ungkapan Pancasila sendiri, yang itu juga selain muncul dalam Kitab Negara Kertagama, juga muncul dalam Kakawin Sotasoma. Buat Bajrayana, Pancasila ya gegenten teteki hayuwalupa. Untuk para penganut Bajrayana, Pancasila hendaklah dipegang teguh dan jangan sampai dilupakan. Dan dari Tantular, Rakawi besar di zaman keemasan Majapahit itu, kita juga mengenal Seloka, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ini saya kira bukan merupakan sebuah kebetulan sejarah. Dan apabila kita hubungkan dengan warisan Bung Karno yang terbesar bagi bangsa ini, yaitu Pancasila, itu lahir dari sebuah penggalian budaya bangsa, bahkan seperti yang beliau sampaikan di kuliah Pancasila di Istana Merdeka, itu Pancasila itu seperti digugu. Artinya gugu iwak itu kalau dalam bahasa Jawa itu digali sampai sedalam-dalamnya, bukan hanya pada fase Hindu-Buddha, fase Islam, tetapi juga fase pra-Hindu, pra-Buddha. Maka tadi kalau Pak Oto menyampaikan bahwa sekarang kaum penghayat itu sudah mulai mendapatkan tempat karena kesadaran kita bersama bahwa sebelum munculnya agama-agama besar dunia dengan hadirnya Hindu, Buddha, Kristiani, Konghucu, itu sesungguhnya bangsa kita basically sudah percaya kepada kekuatan supreme being yang disebut Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam bahasa Jawa kuno disebut Yang. Dan dari kata Yang itu muncul kata sembahyang, yang artinya menyembah Tuhan. Namun munculnya agama-agama luar itu dianggap bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sebuah mosaik yang memperindah kekayaan kebinekaan kita. Sehingga agama-agama asing itu diterima, tapi direfleksikan kembali di dalam kekuatan spiritualitas bangsa Indonesia yang sangat agung. Nah, dalam perjuangan politik misalnya, Bung Karno pun ingin juga mensinergikan kekuatan-kekuatan besar saat itu, baik kaum nasionalis, kaum Islamis, bahkan kaum sosialis. Ketika Bung Karno menulis dalam sebuah artikel yang diberi judul Soekarno oleh Soekarno, beliau mengatakan, dalam cita-cita politikku, aku seorang nasionalis. Dalam cita-cita sosialku, aku adalah seorang sosialis. Dalam cita-cita sukmaku, aku adalah seorang teis. Sama sekali percaya kepada Tuhan dan sama sekali mengabdi kepada Tuhan. Nah, ini untaian mutiara kata-kata Bung Karno yang sesungguhnya nanti akan dikembangkan di dalam sikap ideologis, dalam sikap keagamaan yang merangkul berbagai pihak yang berbeda, tetapi direfleksikan kembali, tidak ditelan mentah-mentah dalam konteks budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekalipun mungkin banyak fitnah yang disampaikan pada masa Orde Baru dalam rangka desoekarnoisasi, bahwa Bung Karno itu seorang Marxis dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam bukunya atau dalam tulisan-tulisan beliau, misalnya yang ditulis di Suluh Indonesia Muda,
pada tahun 1926 dalam artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Beliau sangat jelas membedakan bahwa Marxisme itu mesti disesuaikan dengan iklimnya Indonesia. Makanya lahirlah apa yang dikenal Marxisme. Oleh karena Bung Karno membedakan antara apa yang disebut historis materialisme yang sama sekali tidak membincang soal hubungan materi dengan Tuhan, tetapi berbicara tentang bagaimana sebuah bangsa yang sadar terjadi eksploitasi atas manusia dengan manusia yang lain itu diukur dalam ukuran ekonomis yang jelas, dan itu harus dibangkitkan dari kaum tertindas. Makanya kalau di dunia barat yang muncul menghadapi kapitalisme dengan semboyannya kaum Marxis, apabila seluruh kaum proletar seluruh dunia bersatu, maka Bung Karno mengatakan apabila seluruh kekuatan kaum marhain bersatu, itu artinya Bung Karno sadar bahwa situasi masyarakat buruh dengan eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis atas kaum proletar tidak sama dengan kondisi sosial bangsa Indonesia. Itu yang kemudian sering disalahpahami, khususnya pada masa Orde Baru dalam rangka desoekarnoisasi. Tetapi sekarang ini pada masa yang lebih bebas, artinya kita menyadari secara khusus bahkan upaya desoekarnoisasi itu juga dilakukan oleh pemerintah saat itu, dan saya waktu itu sebagai aktivis mahasiswa sering berurusan dengan aparat yang represif karena kita selalu mengatakan bahwa lahirnya Pancasila itu adalah 1 Juni bukan 18 Agustus. Ibarat seorang lahir itu 1 Juni, aktenya tanggal 18 Agustus. Dan itu kalau Bapak Ibu saya kira merasakan ya bagaimana represifnya Orde Baru, tentu ini sesuatu yang tatkala hingar-bingar kebebasan politik sekarang ini, kadang-kadang aspek ideologis itu coba dilalaikan. Sebetulnya kita bisa merasa sangat nelongso dalam hati ini. Kenapa? Artinya bahwa kebebasan yang sekarang ini jangan sampai kemudian menenggelamkan kesadaran nasionalis kita bahwa kita semua anak-anak bangsa ini harus bersaudara. Bahkan munculnya fenomena pengkutub-kutuban karena perbedaan agama pada masa reformasi ini sesungguhnya merupakan gejala yang patut disesali, karena itu bertentangan dengan degup spiritualitas bangsa kita, yang di satu pihak kita ini sangat religius, tapi di pihak lain kita juga merayakan perbedaan, merayakan kepelbagaian. Saya mengamati ini dari sosok Bung Karno sendiri. Sebagai seorang Muslim, Bung Karno tidak hanya mengakrabi teks-teks Al-Quran sebagai gita dalam perjuangannya, tetapi juga mengakrabi teks-teks suci Hindu, teks-teks suci Kristiani, dan itu tanpa beban disampaikan Bung Karno. Yaitu misalnya Bung Karno sangat akrab dengan ungkapan sabda Krishna di dalam Bhagavad Gita, Karmani Iwadi Karastima Palesuke Dacana misalnya. Berjuanglah, berjuanglah tanpa menghitung hasilnya untukmu. Ini menjadi gitanya Bung Karno, selain misalnya teks Al-Quran ya, bahwa Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum apabila kaum tidak mengubah nasibnya sendiri. Bahkan menjelang tanggal 1 Juni ketika Bung Karno bergumul dalam jiwanya apa yang harus diucapkan nanti, karena ini menyangkut masa depan Indonesia yang mau didirikan. Maka sehabis sholat, Bung Karno menerima sabda ini, Karmani Wadikarastima Palesuke Dacana. Kalau untuk konteks sekarang mungkin orang akan bingung-bingung, bahkan menganggap ini sebuah ketidaklaziman. Seorang Muslim sembahyang memohon petunjuk kepada Tuhan apa yang hendak diucapkan pada hari penting 1 Juni. Kenapa keluarnya ayat Bhagavad Gita?
Tetapi bagi seorang yang merayakan perbedaan, yang spiritualitasnya melintas batas, bercakrawala semesta, tentu ini artinya the transcendental unity of religion, kesatuan transendental dari segala budaya spiritualitas manusia. Memang pada akhirnya kita tidak harus sama, karena dalam lingkup kesadaran merayakan Bhinneka Tunggal Ika itu, toh akhirnya orang tiba pada suatu puncak kesadaran tertinggi, Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Ketika Bung Karno akrab di luar kepala ungkapan dari kitab Weda, Dharma Eva Hatuhanti, itu juga menjadi kitanya dalam perjuangan, bahwa seorang yang melanggar Dharma itu akan hancur oleh Dharma, dan siapa yang memperjuangkan Dharma, dia akan dipelihara oleh Dharma. Dan Dharma inilah yang dirayakan oleh agama-agama apapun juga, sebagai din, sebagai milat, sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai logos. Ini bukan sebuah sinkretisme agama yang dituduhkan oleh orang barat yang biasa berpikir hitam putih, ini atau itu. Tapi dalam perspektif bangsa yang terbiasa mengalami kemajemukan, ini adalah suatu perayaan kepelbagaian, sekalipun pada akhirnya orang itu memilih pilihannya masing-masing. Bukankah Gajah Mada itu seorang Buddhis dan Hayam Wuruk adalah seorang Hindu? Tetapi perbedaan itu tidak membuat Majapahit harus terpecah karena perbedaan agama. Justru karena Tan Tular telah memberikan Kakawin Sotasuma dalam salah satu pupuhnya itu Roanika Datu Winuwuswara Buddha Wiswa Beniki Rakwaring Apan Kena Parwanusen Mangka Jinat Walawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ini merupakan sebuah puncak kesadaran tertinggi yang mungkin gak terbayangkan bagi kita semua, di mana di abad ke-14 ketika dunia barat masih perang salib dengan dunia timur, dalam ini Timur Tengah, kita bangsa Indonesia sudah lewat persoalan kutub-kutub yang dibangun berdasarkan perbedaan agama. Dan yang terakhir apa yang saya sampaikan, Bung Karno memperjuangkan kesatuan Indonesia ini di dalam perspektif yang tidak sekedar untuk kepentingan politik sesaat, tetapi Bung Karno menyiapkan suatu rumah besar yang di sana dirayakan perbedaan. Setiap agama, setiap suku, setiap primordialitas yang diizinkan dalam rangka kebinekaan itu seolah-olah menempati biliknya masing-masing tanpa saling mengganggu. Tetapi di situ juga tersedia aula besar, beranda atau serambi untuk kita bisa bertemu bersama untuk memperjuangkan rumah besar yang kini disebut NKRI. Karena itu, melihat poin-poin spiritualitas semesta Bung Karno itu, tahun ini Presiden Joko Widodo datang ke Ende dan di sana dikunjungi sebuah serambi yang dinamakan Serambi Soekarno. Konon di tempat ini Bung Karno ketika dalam masa-masa pembuangan di Flores pada tahun 1934, Bung Karno mengakrabi banyak sekali ajaran sosial gereja, antara lain tentang justisia sosialis, yaitu tentang keadilan sosial. Dan dalam pertemuannya dengan para rohaniwan Katolik, dengan para Romo dari SWD secara khusus, Syarikat Sabda Allah, di sana sebetulnya Bung Karno mengikuti bagaimana gereja itu telah terlibat juga di dalam melihat fenomena
ideologis yang saat itu nyaris membelah dunia, yaitu antara kapitalisme dan komunisme. Maka saya ingin mencatat beberapa kejadian ya, bahwa 15 Mei tahun 1891 itu terbit yang namanya Rerum Novarum dari Paus Leo ke-13 yang isinya membabat habis menguliti bobroknya sistem kapitalisme yang telah menimbulkan penindasan manusia atas manusia yang lain, eksploitasi de l'homme. Dan pada tahun 1931, tepat di hari dan bulan yang sama, itu diterbitkan oleh Paus Pius ke-9 memperingati 40 tahun Rerum Novarum yang dikenal dengan Quadragesimo Anno, tahun ke-40. Di situ pada gilirannya dia mengkritisi sistem komunisme dan dia menekankan bahwa bicara tentang keadilan sosial itu tidak bisa dilepaskan dari pengakuan hak milik individu. Oleh karena itu diungkapkan tidak mungkin ada sebuah keadilan sosial tanpa bertumpu pada ius propertatis, yaitu pada properti pribadi. Dan kemudian itulah yang disampaikan atau diungkapkan dalam salah satu dalil yang dikenal dengan ius domini privati hominibus tributum. Aspek sosialnya adalah bahwa di dalam setiap milik pribadi itu mengandung milik orang lain atau punya aspek sosial yang harus dibagikan kepada orang lain. Melalui contoh ini saya ingin sampaikan bahwa Bung Karno rupanya tidak pernah alergi dengan rumusan-rumusan dalam konteks agama apapun juga, asalkan itu sesungguhnya dilihat dari satu-satunya sumber kebenaran yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi bangsanya untuk mewujudkan cita-cita negara yang mendatangkan keadilan kemakmuran bagi semua orang tanpa pandang bulu. Dan pada saat Bung Karno menjalani sidang di Bandung, ya di Landrat Bandung, terkenal pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat. Itu diucapkan tahun 1930 sebelum pembuangan di ND. Bung Karno juga menggunakan kata-kata Ratu Adil. Dan Ratu Adil ini sesungguhnya adalah ungkapan yang sangat populer dalam spiritualitas Jawa. Ratu Adil ini yang ditunggu-tunggu oleh orang Jawa ketika negara itu mengalami chaos. Sang Eru Cokro itu ditunggu-tunggu. Karena itu dalam sosok Cokro Aminoto yang tidak lain adalah pemimpin Syarikat Islam yang mengilhami Bung Karno di dalam banyak hal, khususnya tentang Islam yang memperjuangkan keadilan sosial, paralel dengan apa yang tadi dijumpai Bung Karno nantinya dengan ius sosialis itu yang ada di beberapa ajaran sosial dari Gereja Katolik. Itu kemudian disarikan dengan menggunakan gaya tutur orasi seorang yang sangat mengakrabi budaya Nusantara, khususnya konsep Ratu Adil, tetapi kemudian diformulasikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan ideologi modern saat itu, tetapi juga diberikan nilai-nilai keagamaan, misalnya seperti Islam. Maka itulah yang kemudian melahirkan apa yang dikenal konsep filosofi Kronslah yang dikenal Pancasila. Dan di dalam buku Bung Karno sendiri, autobiografi beliau yang ditulis oleh Cindy Adams, dikatakan bahwa di Pulau Flores, di Ende inilah, di bawah pohon sukun, Bung Karno telah menerima ilham mengenai 5 butir mutiara yang nantinya disebut Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang datang mendadak begitu saja, tetapi hasil daripada refleksi sejarah, permenungan yang sangat dalam tentang bagaimana melihat Indonesia yang sangat majemuk,
tetapi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, yang selama ini dikuasai oleh para penjajah asing, kolonialisme, kapitalisme, imperialisme itu harus kemudian berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, mengelola negara ini dalam satu berdikari ekonomi, kedaulatan politik, dan yang terakhir adalah kepribadian dalam bidang kebudayaan yang akhirnya dikenal dengan konsep Trisakti. Itu akan selalu relevan sampai hari ini. Dan saudara-saudara, mungkin itu dulu yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Dan akhirnya jikalau terakhir Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu menyampaikan konsep ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila terakhir, itu saya kira tidak perlu dipertentangkan dengan rumusan Pancasila di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Yang pertama, karena itu proses historis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena tanpa membaca pidato 1 Juni, orang tidak akan mengerti alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Bahkan di sana pun juga tidak ada judul Pancasila. Kata Pancasila itu muncul dalam pidato 1 Juni. Tetapi sekaligus catatan terakhir saya, kenapa orang sering menyalahpahami Bung Karno? Karena orang tidak membaca teks lengkap pidato 1 Juni. Maka kadang-kadang seperti hingar-bingar beberapa saat lalu, seolah-olah Bung Karno itu menyebut ketuhanan yang berkebudayaan lalu dipertentangkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baca kembali teks 1 Juni. Bung Karno mengatakan, hatiku akan berpesta raya apabila Indonesia merdeka yang didirikan itu asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata ketuhanan yang Maha Esa itu juga rumusan Bung Karno. Tetapi kalau kita cermati pidato Bung Karno itu, yang disebut ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah implementasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa. Baca kembali pidato 1 Juni ketika Bung Karno mengatakan, kita bertuhan dengan saling hormat menghormati, bertuhan tanpa egoisme agama. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Buddha sesuai dengan kitab-kitab yang ada pada mereka. Tetapi hendaknya negara itu bertuhan. Maka sekali lagi Bung Karno sampaikan, hatiku akan berpesta raya apabila Indonesia merdeka yang akan didirikan itu asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila atau istilah ketuhanan yang Maha Esa itu dari Bung Karno. Bahwa kemudian pada proses sejarah kemudian yang munculnya Piagam Jakarta dan akhirnya tokoh-tokoh dari kelompok Islam sepakat untuk mengganti ya dengan jiwa besar bersama para founding fathers kita, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sesungguhnya persetujuan dari tokoh-tokoh Islam yang berlapang dada, tetapi rumusnya kembali kepada rumusan 1 Juni 1945. Nah inilah saya kira sumbangan Bung Karno yang terbesar bagi bangsa ini. Tidak berarti bahwa para founding fathers yang lain nol sumbangannya, sama sekali tidak. Tetapi ketika berbicara tentang banyak manusia-manusia hebat, manusia-manusia besar yang berjasa untuk negeri ini, tetapi yang menonjol secara ideologis, secara sadar tentang kemajemukan itu antara lain Bung Karno, dengan tanpa menafikan, tanpa menghilangkan peranan yang lain, misalnya Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, Bung Hatta, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Kiranya apa yang bisa kita rayakan dari bulan Bung Karno itu menyadarkan bagi kita semua untuk kembali kepada jati diri bangsa kita, yaitu
Pancasila dan tidak ada NKRI yang dibangun tanpa dasar filosofi Kronselak Pancasila, dan kita yang berwajah Bhinneka Tunggal Ika sebagai warisan kita selama berabad-abad. Semoga bangsa Indonesia semakin arif, semakin percaya diri untuk menatap masa depan bangsa yang gilang gemilang Nusantara sebagai obornya jagat. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.